pasti di dalam trading, tidak ada ilmu pastinya. Semuanya penuh dengan pengembangan logika. Oke, mudah-mudahan ini ada 4 bagian ini bisa diterapkan nanti. Kemudian saya akan masuk di materi yang akan kita bahas ya. Materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama nanti kita pelajari adalah money management, jangan lupa. Ini nomor 1. Pengelolaan dana, pengelolaan resiko nomor 1. Yang kedua tadi sistem trading. Ya, atau trading plan boleh. Ya karena ini berkaitan dengan aturan main kita sendiri. Tidak semuanya sama. Aturan main saya kalau misalkan ada doji atau ada breakout seperti ini. Aturan saya ketika ada sideways seperti ini. Aturan main saya ketika marketnya trend up, maka saya ambil posisinya begini. Ketika running harga, marketnya bergerak kuat, maka saya ngambil posisinya begini. Atau misalkan ada koreksi, ada penuh di sana, saya ngambil buy melawan. Ketika ada koreksi, saya mengikuti arah tren. Contoh misalnya, ketika marketnya bergerak naik, ya misalkan tebal. Jadi kalau saya baca, misalkan ini adalah salah satu contoh saja ya, tidak selalu fix begini ya. Contoh marketnya kuat begini, bergerak naik turun begini ya, naik turun, ya. Kalau turun nanti ada ekornya. Jadi kalau turun ada ekornya. Saya coba untuk gambar ekornya di sini. Ya, misalkan. Kemudian, nah yang kita lakukan atau sistem kita atau cara aturan main kita, saya masuk buy, ya misalkan saya masuk entry buy. Saya entry buy ketika ya, saya entry buy ini contoh ya, contoh trigger, contoh aturan main kita. Jika ada koreksi misalnya 50% atau misalkan 80%. Ini nanti pengalaman masing-masing. Ya, misalkan seperti ini tadi warna hijau kemudian turun koreksi. Nah, maka ini kalau 50% saya masuk buy. Kalau hanya koreksi sebentar saya belum masuk. Misalkan. Kemudian ini kita cocokkan, kita korelasikan dengan waktu. Waktunya misalkan ini bergerak 50%, ini sudah 15 menit. Maka saya baru masuk buy. Ketika ini baru 5 menit, maka saya tidak masuk. Maka tidak masuk di dalam sistem trading saya. Contohnya begitu. Kemudian contoh lagi misalnya ketika marketnya turun misalnya. Ya, saya coba ketika marketnya turun kuat begini. Nah, ketika marketnya turun, aturan main kita, saya mengambil posisi melawan baik ketika di bawahnya bodinya utuh, tidak ada koreksi di sana. Kemudian waktunya sudah di atas 20 menit misalnya. Ini bergerak cepat sekali. Turun, kemudian pelan-pelan begini. Dia tebal sekali, kemudian naiknya berat. Naik sedikit, turun lagi. Naik sedikit, turun lagi. Maka dalam posisi di bawah ini misalkan datar, tidak ada ekor, saya masuk entry buy atau melawan misalkan. Ini contoh ya, contoh aturan main. Kondisi tidak ada ekor di bawah, tebel kuat sekali, waktunya di atas 20 menit, saya masuk buy, melawan. Kenapa masuk buy? Contohnya misalkan saya hanya butuh koreksi sebentar, mungkin sekitar 100 pip misalnya. Sehingga kalau kita lotnya 1, naik 100 sudah $100, kita close duluan gitu. Ya, ini adalah salah satu bagian dari sistem trading. Nanti banyak sekali, boleh menggunakan running harga, boleh menggunakan history, boleh menggunakan analisa ke depan. Silahkan nanti diuji, silahkan nanti dikombinasikan sendiri teknik yang nanti kita ajarkan dasar-dasarnya.
Kemudian yang ketiga yang kita pelajari berikutnya nanti, yang selain money management, sistem trading, yang ketiga nanti kita juga akan sedikit banyak membahas tentang psikologi tadi, psikologi trading ya. Kalau psikologi market, biarkan apa kata permintaan dan penawaran. Kalau psikologi trading nanti kita kendalikan. Ini adalah tiga nanti yang akan kita pelajari, mulai dari yang pertama adalah money management, risk management, yang kedua tadi adalah terkait sistem trading, yang ketiga adalah psikologi trading. Ya, ini pengembangannya nanti luas sekali, kita bisa banyak membaca, bisa banyak berlatih. Ya, tentu semakin banyak berlatih akan semakin banyak pengalaman dan memudahkan kita mengenali. Yang pertama kita bahas dulu adalah money management dan risk management ya. Money management. Di dalam money management ini nanti kita mengendalikan, yang kita kendalikan adalah lot, kemudian resiko, termasuk ketahanan. Ya, yang kita kendalikan adalah resiko sebenarnya. Kalau money management ini yang paling pokok dan yang penting adalah manajemen resiko. Bagaimana supaya resiko kita bisa tekan seminimal mungkin, kemudian profitnya kita bisa tingkatkan. Sekali lagi, di dalam trading tidak ada kepastian kita harus profit, kita pasti profit. Yang pasti rugi. Kalau rugi ini pasti. Kenapa kita belajar memahami money management? Kenapa kita banyak belajar tentang recovery? Karena untuk meminimalkan kerugian. Karena kalau kerugian pasti terjadi. Sehingga money management ini adalah aturan pribadi nanti. Ini berkaitan dengan aturan pribadi juga. Aturan pribadi terkait dengan pengelolaan dana kita, terkait dengan manajemen risiko kita. Sehingga masing-masing orang berbeda. Jangan terus dibuat satu keputusan bahwa lotnya sekian, kemudian harus sekian. Tidak ada yang harus, tidak ada yang angka-angka pasti sesuai dengan yang disampaikan. Ya mungkin orang yang menyampaikan, oh ini pakai ini betul, ini pakai ini bagus, pakai ini yang betul. Tidak ada. Karena money management berkaitan dengan aturan pribadi kita, sehingga mau gunakan lot yang angka berapapun nanti kita sendiri yang nanti bisa menentukan. Mau resiko berapa nanti kita sendiri yang menentukan, karena berkaitan dengan tingkat atau kecemasan, tingkat kecemasan. Kenapa kita manajemen resiko dan manajemen resiko ini kenapa selalu berbeda-beda? Sekali lagi karena berkaitan dengan tingkat kecemasan yang juga berbeda-beda. Saya mungkin kalau misalkan satu hari rugi atau satu kali transaksi rugi 500 misalkan, ini saya sudah gemeter harus segera di cut loss. Ya, dengan modal yang sama misalkan 2.500 modal sama. Kemudian ada yang rugi misalkan $75, ini sudah keringetan. $75 ya. Ini sudah keringetan, keringat dingin. Sekali lagi berkaitan dengan tingkat kecemasan yang berbeda, maka aturan nanti yang kita buat, aturan yang nanti kita ambil tentu berbeda-beda. Ada yang hanya mampu atau ikhlas kita merugikan 3%. Ada yang sampai 10%. Ada yang hanya 1%. Ini bukan angka-angka pasti, tetapi ini nanti disesuaikan dengan tingkat kecemasan kita. Boleh menggunakan 3%, 2%, 5% bahkan. Ya silakan, selagi masih mampu mengatasi, selagi masih bisa kita mengendalikan, dan tentu ketika diuji cobakan menguntungkan dan berpotensi profit ya, sesuai dengan gaya kita misalkan. Ya, ini berkaitan dengan aturan pribadi. Aturan pribadi berkaitan dengan cara pengendalian resiko. Maka jangan
di dijudge atau jangan dihakimi kalau orang bermain dengan high risk. Ya silakan saja, yang penting pengalamannya dia sudah seperti apa, tingkat keakuratannya bagaimana, kemudian win rate-nya atau bahasanya tingkat profitnya berapa lama konsistennya, dan itu harus betul-betul diuji cobakan. Oke, ini adalah berkaitan dengan money management. Kemudian penerapannya bagaimana ya? Terkadang kita teori gampang, tapi penerapannya terkadang yang susah sekali. Ya, di money management ini penerapannya susah, beda dengan teorinya. Bahkan sudah disampaikan berulang kali, money management tidak diindahkan, tidak diikuti. Sudah disampaikan ketika maksimum kerugian kita 20%, malah tidak diikuti. Ya, money management sekali lagi berkaitan dengan pembatasan resiko yang paling pokok di sini. Bukan di profitnya, tapi di resikonya. Kenapa di resiko? Tadi sudah kita sampaikan, karena resiko adalah kepastian, kerugian adalah kepastian. Maka perlu kita satu aturan pengendalian resikonya. Nah, resiko ini juga macam-macam. Tadi ada yang satu transaksi, sekali transaksi OP, buy atau sell misalnya, itu hanya ambil 1% dari modal. Ya, ini maksimumnya, artinya maksimum transaksi kita adalah 1% per transaksi. Ya, 1%. Kemudian ada yang pakai 2% dari modal, ada yang pakai 3% dari modal, ada yang pakai fix 5% dari modal. Ini semua adalah all atau total dari total transaksi. Ya, total transaksi. Sehingga misalkan kita menggunakan 1%, misalkan modal 1.000, ya, resiko kita 1%. 1%-nya adalah, ini 1%-nya adalah $10. Maka lotnya gampang, tinggal bagi 10 dibagi 1.000, nanti akan ketemu lotnya. Ya, ini 10 kita bagi 1.000, ya maksimum, berarti maksimum kita adalah 0,01. Ini adalah maksimum di dalam transaksi kita. Artinya satu transaksi ini harus selesai, 1% ini harus selesai. Ya, bukan berjajar 1%, 1% terus sampai 10, bukan. Mungkin kita mengambil resiko 5%, berarti 5% dari 1.000 contoh ya adalah 50. Berarti lot kita 50 dibagi, atau batasan rugi kita adalah 50 dibagi 1.000. Ya, batasan kerugian di situ. Ya, 50 saya bagi 1.000. Ini adalah kalau kita meresikukan 55% ya. Maka lot kita adalah 0,05. Kemudian berapa lama, berapa banyak ketahanan kita? Ya tinggal bagi aja 0,05. Oh sorry ya. Ya, resikonya misalkan kita ambil 5%, ya tinggal 50 tadi. 50 dibagi 0,05. Berarti ketahanan kita adalah 1.000. Kalau kita menggunakan ketahanan 1.000, atau misalkan kita tidak pakai lot yang seperti itu, kita tidak mau pakai lot yang besar ya, takut misalkan sangat beresiko misalkan ya tinggal kita lihat berapa maksimum kerugian kita atau batasan resiko kita. Batasan resiko kita adalah $10, 1% misalkan. Ya terserah kita mau pakai lot yang berapa, misalkan kita dengan ketahanan aman misalnya ya. Oke, saya coba untuk membuka dulu ini di form berikutnya. Ya, saya coba contohkan di sini ya. Ini misalkan resiko kita adalah 1% dari modal.
modalnya adalah $1.000, berarti $10. Kemudian untuk mengetahui lot kita, ini teman-teman bisa gunakan ini atau bisa tentukan sendiri. Kalau saya menggunakan 4 jenis ketahanan, ya, aman, sedang, kemudian beresiko, high risk atau resiko tinggi. Ini untuk ketahanan ini ya, trading kita jangka pendek adalah 50.000 pip ya, dibagi 50.000 pip. Ketahanan kita adalah 50.000. Kalau sedang adalah 20.000, kalau beresiko adalah 10.000. Kalau high risk adalah 5.000. Sehingga kalau misalnya kita memilih ketahanan yang aman nomor 1, maka lot yang kita gunakan adalah 1.000 dibagi 50.000. Maka akan ketemu lot kita berapa? 1.000 dibagi 50.000. Ya, sekali lagi ini untuk pasangan-pasangan tertentu ya, XAU, Euro, USD boleh, kemudian GU ya standar. Kalau kita menggunakan indeks nanti keamanan bisa dinaikkan lagi ya, mengikuti ring pergerakan harian. Ini kalau kita lihat adalah dari ketahanan yang aman ini, lot yang kita gunakan adalah 0,02. Lot 0,02 ini maksimum di dalam satu periode transaksi. Sehingga kalau misalkan kita langsung gunakan 0,02, maka kita batasan maksimum di situ, tidak boleh nambah lagi sebelum close, sebelum selesai. Atau ini bisa kita bagi menjadi 2 lotnya, dipecah 0,01, 0,01. Batasan resiko rugi kita adalah $10. Sehingga misalnya kita menggunakan 2 lot, artinya menggunakan 2 transaksi dengan lot yang terpecah by 0,01 by 0,01. Maksimum kerugian kita adalah 10 dalam satu transaksi, satu periode ini, karena dipecah jadi 2, sama halnya kalau kita 0,02. Kemudian batasan maksimum dua-duanya ketika kita rugi adalah $5, adalah $5. Berapa pip kalau $5? Tinggal dibagi. Misalkan 5 dibagi 0,01. Berarti ketahanan kita adalah artinya ini bergerak 500 pip. Kita harus cut loss. 500 pip cut loss. Total dari kerugian yang bisa kita toleransi adalah $10, 1%. Kalau ini kita menggunakan resiko 1%, kemudian ketahanan aman. Ya, ini perhitungan yang betul-betul kalau kita mau trading kita sehat, ya, bukan acak-acakan, bukan semaunya sendiri kita menggunakan lot, sehingga yang terjadi ketika kita over, kita kelebihan lot, begitu marketnya berbalik kita tidak bisa kita kendalikan. Kembali ke yang awal, ini misalkan kita mengambil resiko kerugian kita adalah 5% misalkan ya dari modal, berarti ini $50. Bagaimana kita bisa mengendalikan kerugian kita? Yang penting tahu di dalam benak kita ada patokan, ada batasan. Meskipun $50 atau 5%, ini tidak harus fix di angka itu, bisa naik turun 49, 51, 52. Intinya di angka di situ sekitaran itu dalam batasan kita. Kalau saya contohkan di perhitungan yang seperti ini ya, saya coba contohkan. Misalnya ya, ini ketahanan kita tetap 1, 2, 3, 4, kita pilih bebas. Contoh saya menggunakan resiko yang 5%. Yang 5% saja, tidak usah muluk-muluk. Dari modal 1.000 maka $50. Ini adalah resiko batasan kita
per periode transaksi, ya toh? Per periode transaksi. Bukan sekali transaksi, karena lot kan bisa pecah menjadi beberapa. Artinya satu kali periode transaksi itu maksimum batasan rugi kita adalah $50. Sekarang kita ambil resiko yang mana? Yang tadi di ketahanan tadi kita ambil misalkan yang sedang. Ketahanan yang sedang berarti 20.000 pip saja. Maka lot yang kita gunakan adalah 1000 dibagi 20.000. Ya, ini hitung-hitungan paling gampang dan bisa segera dimasukkan di kepala. 1000 dibagi 20.000. Ya, lot kita adalah 0,05. Batasan maksimum kerugian kita adalah $50. Sehingga kalau misalkan hanya transaksi menggunakan lot yang maksimumnya satu kali transaksi, kerugian kita maksimum adalah $50. Maksimum adalah kerugian $50. Berapa pip berarti? Ya kita tinggal bagi saja. 50 dibagi 0,02 dibagi lotnya 0,05. 1000 ketahanan kita. Artinya ini bukan ketahanan, bergeraknya adalah 1000 pip. Di dalam market 1000 pip ini sudah panjang. Misalkan di emas ya. Kalau kita lihat di sana 1000 ini sudah lumayan. Ya, 1000 ini kita bisa melihat peluangnya nanti kalau sudah 1000. Contoh misalkan kondisi seperti ini kita melihat marketnya turun misalkan ya. Kalau kita melihat seperti ini secara logika arus yang bergerak adalah arus sell. Dari mana kita bisa melihat? Dari arah kecenderungan. Kemudian naik ini adalah koreksi, kemudian muncul lagi merah lagi. Merah pertama ini sudah menunjukkan seller sudah mulai bangkit lagi. Seller sudah mulai menunjukkan kekuatan lagi. Namun demikian meskipun ini arusnya ke bawah, ada satu sisi, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yang ini bisa menentukan naik atau pergerakan selanjutnya atau reversal. Apa itu? Ada area support kalau di bawah, ada area support, kemudian ada area support yang kuat. Di sini ada area support yang kuat, di mana area support kuat itu ditandai dengan banyaknya penolakan, banyaknya penolakan di sana. Maka perlu hati-hati meskipun arusnya turun, ketika mendekati area support kemudian kita uji di situ sudah tekanan ke atas makin kuat, tekanan makin kuat, kemudian waktunya mungkin sudah tua atau ganti candle dan terlihat mulai berjajar warna hijau, maka di situ harus paham, harus sadar. Misalnya kita melihat ini trennya kuat sell ya. Di sini setelah ganti candle misalkan kita ambil posisi sell karena arus kuatnya sell ya, tanpa melihat support resisten. Ini misalnya sudah terlanjur, kita ambil posisi sell. Lotnya adalah 0,05 di sana. Lotnya adalah 0,05. Tadi kerugian kita, batasan kita adalah 5% dari modal, maka $50. Batasan rugi adalah ya, batasan rugi kita adalah $50 atau 5% tadi. Ya, batasan kita adalah $50. $50 tadi berapa pip? Ternyata 1000 pip. Ya, ini kalau kita pipkan adalah 1000 pip. Sehingga kalau misalkan ini kita ngambil posisi sell, area titik henti kita, titik toleransi kita, atau gampangnya titik SL kita, stop loss kita adalah 1000 pip. Berarti dari titik ini ke 1000 pip ini masih tinggi. Ya, saya anggap di sini ya. Kurang naik sedikit. Nah, coba kalau teman-teman menggunakan sekali dua kali harus selalu mencoba dengan berbagai ketahanan.
Kemudian ketika naik jangan buru-buru di close dulu karena ini masih dalam batas di bawah kerugian kita, artinya di bawah toleransi maksimum kita dalam satu periode transaksi. Meskipun naik turun masih kuat misalnya, karena batasan kita di sini, ya sudah, ya kita belajar untuk disiplin, belajar untuk konsisten melihat di sana. Ya kecuali misalkan lotnya memang besar atau ketahanannya kecil, baru di situ bisa kita pertimbangkan kalau pergerakannya kuat. Karena kalau lot besar, ketahanan kecil sangat berbahaya, harus bergerak dengan cepat, kalau tidak bisa habis dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ya misalkan ini tadi kita lanjut sell, marketnya naik, biar aja dulu, jangan diutak-atik, jangan bingung, jangan panik di sana, sehingga kalau panik lot yang maksimum ini bisa ditambah lagi nanti ketika naik. Waduh, naiknya nggak kuat sekali sampai di sini, misalkan melihat kondisi hijau yang tebal ini, tidak kuat kita menahan emosi, tidak kuat kita menahan keadaan, ambil lagi buy, lotnya 0,10, ya lotnya dinaikkan. Mungkin harapannya ini akan naik kuat, jadi kalau naik terus buy-nya akan makin profit, sell-nya kurang tapi kecepatannya lebih tinggi yang buy. Ini cara-cara berpikir seperti ini harus betul-betul kita kaji ulang, kita betul-betul perdalam dan perbanyak latihan. Tidak ada yang salah, tapi butuh pengalaman, tapi butuh banyak pendalaman. Karena kalau tidak jadi tambah bumerang. Ketika marketnya mengena di sana, belum sampai profit, kemudian turun lagi lebih panjang lagi, tambah parah. Sell-nya 0,05, buyer-nya 0,1, tambah kacau nantinya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari penerapan manajemen resiko, ya, berkaitan dengan penghitungan tadi, ya. Ini seperti ini. Bagaimana kita menerapkannya, nanti kita bisa prakteknya bisa kita kembangkan sendiri-sendiri. Sekali lagi, lot maksimum 0,05 ini kita bisa pecah menjadi 5 kali, 0,01 sebanyak 5 kali. Nanti maksimum adalah 0,05. Boleh seperti ini. Boleh satu kali, kalau satu kali ya berarti langsung besar, nanti minusnya juga besar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.